Pernah nggak sih Anda berada di dalam sebuah tim yang rasanya klop banget, tapi di lain waktu gabung sama tim lain yang rasanya, aduh, berantakan? Nah, sebenarnya ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang menentukan nasib sebuah kelompok. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Mau itu di proyek kerjaan, tim olahraga, atau bahkan cuma kelompok belajar. Tiba-tiba aja semuanya terasa macet, nggak sinkron, dan bikin frustrasi. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di balik layar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bedah semuanya. Mulai dari konsep dasarnya, lalu kita identifikasi dua kekuatan utama yang selalu bekerja dari dalam dan dari luar. Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa pakai kerangka ini di kehidupan nyata. Ternyata perasaan sulit atau lancar dalam sebuah tim itu ada ilmunya loh. Dan istilahnya adalah, ini dia intinya, dinamika kelompok. Kata kuncinya itu ada di kata dinamika, yang artinya pergerakan. Jadi, kelompok itu bukan sesuatu yang statis ya, tapi sebuah kekuatan kolektif yang terus bergerak, dan kalau dikelola dengan benar, wah, bisa menciptakan perubahan yang nyata. Dan biar jelas, semua wawasan yang akan kita bahas ini bukan karangan bebas ya. Semuanya digali langsung dari sumber utamanya. Jadi kita akan fokus pada sebuah kerangka yang memang sudah terbukti. Oke, sekarang kita sampai ke jantung permasalahannya. Setiap kelompok, entah itu yang sukses besar atau yang gagal total, sebenarnya selalu berada di tengah tarik-menarik antara dua kekuatan besar ini. Di satu sisi, ada faktor internal. Ini tuh semua drama, politik, dan hubungan yang terjadi di dalam tim. Di sisi lain, ada faktor eksternal, semua hal dari dunia luar yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kunci sukses sebuah kelompok itu ada pada kemampuan mereka menari di antara dua kekuatan ini. Yuk kita lihat lebih dalam kekuatan yang pertama, faktor-faktor dari dalam. Anggap saja ini seperti kita lagi ngaca. Jujur-jujuran menganalisis apa sih yang sebenarnya terjadi di internal tim kita. Biasanya ada 3 pemicu utama gesekan di dalam tim. Pertama, ya konflik antar pribadi, biasalah. Kedua, adanya perbedaan kepentingan, yang akhirnya bikin ada yang merasa nggak adil. Dan ketiga, kita semua mungkin tahu tujuannya sama, tapi cara untuk sampai ke sana, wah bisa beda-beda banget. Nah, ini nih yang terjadi kalau kepentingan pribadi udah nggak sejalan. Ada yang merasa kerja keras, banting tulang, tapi ada yang lain yang kelihatannya dapat semua hasilnya. Ketidakseimbangan inilah resep manjur untuk menciptakan konflik internal. Sekarang, coba kita alihkan pandangan. Kalau tadi kita ngaca lihat ke dalam, sekarang waktunya kita lihat keluar jendela, ke dunia yang terus-menerus berubah di sekitar kelompok kita. Ada 3 guncangan utama yang bisa datang dari luar. Pertama, lingkungan di sekitar kita berubah. Kedua, ada anggota yang keluar masuk, dan ini pasti mengubah dinamika tim. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi bisa saja menekan sumber daya dan semangat kita. Ingat, nggak ada kelompok yang hidup di dalam gelembung. Perubahan itu pasti datang. Pertanyaannya adalah, apakah tim Anda akan patah seperti ranting kering saat badai datang? Atau justru bisa lentur, beradaptasi, dan akhirnya bertahan? Oke, kita sudah punya semua kepingan puzzle-nya, kekuatan dari dalam dan dari luar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menggunakan semua ini? Dan inilah kesimpulan terbesarnya. Tim yang hebat itu bukan tim yang nggak punya masalah. Bukan, tim yang hebat adalah tim yang jago menyeimbangkan dua hal. Mereka ahli mengelola drama internal mereka sambil terus waspada dan beradaptasi dengan dunia luar. Kuncinya cuma satu, keseimbangan. Jadi saya mau tinggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Coba deh pikirkan, satu tim yang paling penting dalam hidup Anda sekarang. Apa yang paling mempengaruhinya? Masalah internal dari dalam atau tekanan eksternal dari luar? Jawab pertanyaan itu dan itu adalah langkah pertama Anda untuk membuat segalanya jadi jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.